Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Buat kamu yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, aku Hilda. Dan aku sahabat storytelling kamu. Aku bakalan ngeceritain kisah-kisah sahabiyah, kisah-kisah khalifah, dan kisah-kisah yang lainnya gitu kan. At least karena emang aku suka banget sama cerita dan hobi aku juga nulis gitu ya. Jadi aku suka banget bercerita kepada teman-teman. Di video kali ini aku pengen banget ngeceritain dan ngelanjutin ceritanya Ibunda Aisyah part ketiga. Karena insya Allah aku akan bikin 6 part untuk kisahnya Ibunda Aisyah. So stay tune terus di YouTube channel aku dan jangan sampai terlewat satu episode pun gitu ya. Oke, kita langsung aja ke video cerita Ibunda Aisyah part 3. Nah, di video kali ini itu ada ceritanya Abdullah bin Abbas. Pada saat itu ia sedang ikut dengan Umar bin Khattab gitu kan. Nah, Umar bin Khattab ingin melakukan buang air kecil gitu kan. Akhirnya ia mencari semak-semak gitu kan untuk membuang air kecil. Nah, setelah selesai gitu kan, selesainya dari Umar menunaikan hajatnya, kemudian Abdullah bin Abbas ini bertanya gitu kan kepada Umar, "Wahai Umar, sebenarnya istri Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ada di surat At-Tahrim ayat 4 itu tuh siapa sih?" gitu kan. Kayak Abdullah bin Abbas tuh kayak kepo gitu. Akhirnya Umar menjawab kan, ini adalah bahwasanya yang ada di dalam surat At-Tahrim ayat 4 itu adalah Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Hafsah gitu kan. Mengapa gitu mereka sampai disebutkan oleh Allah gitu kan, dikhususkan gitu kan tegurannya gitu. Mengapa gitu kan? Jadi pada saat itu gitu kan Umar bin Khattab menceritakan bahwasannya Nabi Muhammad sempat tidak tinggal bersama istri-istrinya selama 1 bulan atau 29 hari. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ini kan pindah ke Yasrib ya, pindah ke Madinah. Kemudian jadi antara antara warga Mekah dan juga warga Madinah ini berbeda pendapat gitu. Kalau warga Mekah ini condongnya itu ke suami gitu kan, tapi kalau ke warga Madinah mereka itu lebih condong kepada istri gitu kan. Nah, jadi para kaum muhajirin yang udah hijrah ke Madinah, mereka itu kayak mulai ikut-ikutan gaya-gayanya, mulai ikutan adat-adatnya gitu kan. Hingga suatu ketika istrinya Umar bin Khattab ini membantah ucapannya Umar bin Khattab gitu kan. Akhirnya beliau sempat sempat menegur istrinya gitu. Kenapa kok malah membantah gitu kan. Terus kemudian istrinya Umar bin Khattab ini berterus terang kalau di Madinah itu sekarang udah nggak seperti di Mekah lagi gitu kan. Di Madinah itu wanita lebih dijunjung tinggi gitu kan. Nah, hingga pada suatu ketika di ceritanya Rasulullah, nah dari ke semua istrinya ini ia ingin meminta kesenangan gitu kan, ingin meminta harta dunia, harta-harta yang seperti kayak emas, perak gitu kan. Istri-istri Rasulullah ini kayak kurang nggak punya gitu, maksudnya akhirnya mereka menginginkan hal itu gitu kan. Hingga suatu ketika Umar bin Khattab pernah menanyakan gitu kan, kenapa engkau tidak seperti Raja Romawi dan juga Raja Persia yang lainnya gitu kan, yang berlimpah harta, yang berlimpah kesenangan gitu kan. Padahal nih ya, kalau sebenarnya dikumpulin hartanya Rasulullah itu sebenarnya banyak banget gitu kan. Cuman karena kedermawanan beliau yang harus kita ikutin gitu kan, pada saat ini beliau memberikan seluruh hartanya untuk musafir, untuk kaum miskin, dan untuk para ghorimin gitu kan, untuk mereka yang benar-benar kesusahan. Hingga suatu ketika
Hafsah ini membeberkan kepada seluruh istrinya Rasulullah ini bahwasanya ia tidak akan berkunjung ke rumah mereka selama 1 bulan gitu kan. Nah, akhirnya dari tindakan Rasulullah ini ia ditegur gitu kan oleh Allah bahwasanya kayak tidak boleh gitu kan meninggalkan mereka selama hampir 1 bulan gitu kan. Akhirnya di hari ke-29 Rasulullah kembali, terus kemudian hal pertama yang ia datangi, rumah pertama yang ia datangi itu adalah rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah sempat bertanya gitu kan, wahai Rasulullah, bahwasanya engkau berjanji gitu, engkau tidak akan mendatangi rumah kami selama 1 bulan, tapi hari ini itu hari ke-29 gitu, kenapa engkau datang? Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwasanya ini adalah perintah Allah gitu kan. Ia ingin kembali dan menyambung kembali dan ingin menjelaskan gitu, ingin memberikan pilihan kepada seluruh istri Rasulullah gitu kan. Pilihannya yang ada di dalam Al-Quran juga, engkau memilih harta dunia atau Allah dan Rasulnya gitu. Kalau engkau memilih harta dan dunia, maka aku akan menceraikanmu gitu dengan baik-baik. Tapi jika engkau memilih Allah dan Rasulnya, maka bersamaku gitu, tetaplah bersamaku. Akhirnya Ibunda Aisyah menjawab Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan seluruh jawaban dari seluruh istri-istri Rasulullah gitu kan. Mereka memilih Allah dan Rasulnya gitu kan. Tidak ada yang memilih harta dan dunia karena khawatir diceraikan oleh Rasulullah. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajarin gitu kan, nasihat-nasihat yang dapat kita telaah ceritanya gitu kan. Dari cerita-cerita ini kita dapat menelaah nasihat-nasihat yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sekarang ini. Nah, Ibunda Aisyah ini bukan sekedar istri Rasulullah yang biasa-biasa saja gitu kan. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu kan di hati Rasulullah, juga di antara ummul mukminin yang lainnya. Nah, salah satunya dia adalah salah satu gadis yang dinikahi oleh Rasulullah pada saat itu gitu kan. Pada saat itu ia dinikahi pada umur 6 atau 7 tahun gitu kan. Kemudian diserahkan dalam satu rumah itu pada saat ia umur 9 tahun. Dan Ibunda Aisyah adalah orang yang pertama kali nih di antara istri-istri Rasulullah yang pernah melihat malaikat Jibril gitu kan. Dan ia telah dipatenkan oleh Allah dan juga malaikat Jibril bahwasanya ia adalah istri Rasulullah di dunia dan juga di akhirat gitu kan. Lalu kemudian gambarnya Aisyah pernah dibawa oleh malaikat Jibril di dalam mimpi Rasulullah dan mengatakan bahwasanya Aisyah adalah istrinya di dunia dan juga istrinya di akhirat gitu. Nah, pada suatu ketika si Fatimah binti Rasulullah, dia pernah menghina Ibunda Aisyah gitu kan. Nah, pada saat itu langsung Ibunda Aisyah menangis. Kemudian Rasulullah menanyakan kenapa Ibunda Aisyah menangis gitu kan. Wahai yang memiliki kemerah-merahan di pipinya gitu kan, mengapa engkau menangis gitu? Bahwasanya aku dihina oleh Fatimah gitu kan. Kemudian benarkah Fatimah melakukan hal itu gitu kan? Kemudian ia mengangguk. Lalu Rasulullah ke tempatnya si Fatimah akhirnya ia menanyakan kan kejujurannya, apakah benar gitu kan. Akhirnya kata Fatimah iya. Akhirnya Rasulullah mengatakan Aisyah adalah orang yang aku cintai dan ayahnya adalah orang yang aku cintai gitu kan. Aisyah ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, dia juga berbeda dari para istri Rasulullah yang lainnya gitu kan. Nah, sehingga pada suatu ketika ada Ziyad nih. Ziyad dia ingin memberikan, Ziyad ini adalah pelayannya Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Umar bin Khattab ingin memberikan hartanya itu, memberikan sebagian hartanya ke istri-istri Rasulullah. Nah, termasuk Ibunda Aisyah ini. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu Umar bin Khattab selalu melebihkan harta untuk Ibunda Aisyah itu lebih banyak daripada istri-istri yang lainnya gitu. Mengapa? Karena
banyak kaum Quraisy, banyak pada kaum yang saat itu kaum muslimin yang ingin memberikan kayak oleh-oleh kepada Rasulullah, itu selalu memberikannya kepada ibunda pada saat Rasulullah tinggal bersama ibunda Aisyah gitu. Nah, Aisyah ini tahu banget nih kapan di saat Rasulullah marah, Nah, Rasulullah ini tahu banget nih kapan di saat Aisyah marah dan kapan di saat Aisyah sedang bahagia gitu kan. Jadi kalau pas lagi marah dia pasti bilang gini, tidak demi Tuhan Ibrahim gitu kan. Tapi kalau dia lagi senang-senangnya, dia lagi bahagia-bahagianya, dia pasti bilang tidak demi Tuhan Muhammad. Jadi dia ibunda Aisyah ini menghilangkan kata Nabi Muhammad di saat ia sedang marah gitu, dan ia selalu menyebutnya di saat ia senang gitu kan. Dan ada ceritanya dari Abu Usamah gitu kan, ia pernah diberikan salam gitu oleh malaikat Jibril gitu kan, wahai Aisyah gitu kan, wahai yang memiliki kemerah-merahan di pipinya, engkau mendapatkan salam gitu kan dari malaikat Jibril. Kemudian dan ibunda Aisyah membalas dong, kapan lagi gitu kan ya dapat salam dari malaikat Jibril. Kalau dapat salam dari orang mah atau fan-fan aja gitu ya, tapi dari malaikat gitu kan, dari malaikat Jibril, bahwa ada sesuatu keberkahan yang datang pada saat itu gitu kan. Lalu ibunda Aisyah menjawab menjawab salam malaikat Jibril dengan senang gembira gitu kan, dengan perasaan bahagia gitu kan. Bahkan ia tidak pernah sebelum ini tuh merasa sebahagia saat itu gitu kan, karena mendapat salam dari malaikat gitu kan, malaikat Allah gitu kan. Nah, pada saat itu pernah nih ceritanya Ummu Salamah ini beliau sempat cemburu. Mengapa? Karena ia selalu melebihkan waktu bersama ibunda Aisyah. Ia selalu memberikan waktu lebih banyak, memberikan kasih dan juga cintanya kepada ibunda Aisyah itu lebih banyak gitu kan. Hingga akhirnya seluruh istri Rasulullah ini kecuali ibunda Aisyah gitu kan ya, mereka bersekongkol gitu untuk meminta ibunda Ummu Salamah ini untuk mengatakan langsung kepada Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab persoalan dan juga pertanyaan dari seluruh istrinya, bahwasanya ia ini adalah orang yang aku cintai gitu kan, dan ia adalah anak dari orang yang aku cintai gitu. Dan pada saat itu Ummu Salamah kembali ke para teman-temannya, ke para istri-istri yang lainnya gitu kan, dan mengatakan hal demikian, hingga pada akhirnya mereka menyadari gitu kan bahwasanya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu akan menjadi kecintaan mereka juga gitu kan. Dengan berat hati, meskipun berat hati, tapi mereka tetap mencoba ikhlas, mencoba melapangkan dadanya untuk menerima itu semua gitu kan. Dan mereka tidak mungkin mengkhianati Rasulullah gitu kan, mengkhianati suaminya sendiri gitu kan. Nah, bahkan Rasulullah juga menambahkan kembali dan menegaskan bahwasannya pada suatu ketika bersama ibunda Aisyah, pada saat di dalam kamar gitu kan, wahyu itu turun gitu kan, wahyu dari Allah itu turun. Sedangkan ia tidak pernah gitu kan bersama istri-istrinya yang lain gitu kan, pada saat di dalam kamar ada wahyu yang turun gitu kan. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang sangat spesial gitulah, bahwasanya ibunda Aisyah ini memang sangat dispesialkan gitu oleh Rasulullah, karena meskipun di dalam kamar gitu kan, wahyu itu tetap turun kepada Rasulullah gitu kan. Dan ini merupakan kebahagiaan dari Rasulullah juga gitu, bahwa ia mampu mengangkat derajatnya ibunda Aisyah ini seperti hampir satu sisian lah dengan ibunda Khadijah gitu kan. Jadi mereka sudah hampir bersamaan gitu kan. Kemudian dari banyaknya kelebihan ibunda Aisyah dan juga kesempurnaan yang ia miliki gitu kan daripada para istri Rasulullah yang lainnya, ini ibunda Aisyah sangat di sisi lain gitu kan, ia sangat rajin beribadah gitu.
salah satu contohnya ia selalu rajin berpuasa gitu kan. Nah ini bisa banget kita contoh pada saat ini ya, meskipun kita nggak mirip-mirip banget lah ya dengan Ibunda Aisyah, tapi kita bisa mencontohnya dengan rajin berpuasa gitu kan. Nah hingga pada suatu ketika ada seorang sahabat, nah jadi dia itu ngelihat Ibunda Aisyah itu dari jendela gitu kan, kemudian bertanya, wahai Ibunda Aisyah, apakah engkau sudah makan gitu? Lalu Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya ia sedang berpuasa. Kemudian ia kembali menunaikan sholat dan berdoa, hingga berdoanya tuh benar-benar menangis gitu kan. Nah seorang sahabat ini melanjutkan perjalanannya ke pasar, jadi dari rumah terus melewati rumahnya Ibunda Aisyah, terus kayak nengok gitulah, oh Ibunda Aisyah masih sholat dan masih berdoa, tapi sambil nangis. Akhirnya dia ke pasar lah ya, ditinggal ke pasar. Nah ia sempat membelikan beberapa makanan dan beberapa masakan yang enak gitu kan untuk Ibunda Aisyah. Akhirnya setelah kembalinya dari pasar, ia ngintip lagi nih di jendela, ternyata Ibunda Aisyah sedang masih sholat gitu kan. Dan bahkan ia semakin terseduh-seduh gitu menangisnya. Akhirnya ia mengetok pintu dan memberikan makanan yang baru saja ia bawakan kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Nah jadi pelayannya ini membukakan pintu, kemudian berikan ini kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Kemudian pas saat pelayannya ini memberikannya kepada Ibunda Aisyah menolak gitu, bahwasanya ia saat itu sedang berpuasa gitu kan. Lalu kemudian kata para sahabat, seorang sahabat ini, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, kan bisa dimakan nanti gitu kan. Akhirnya Ibunda Aisyah berkata demikian, kamu bisa memberikannya kepada orang yang lebih butuh gitu, sedangkan waktu untuk menuju berbuka puasa itu masih lama gitu kan. Akhirnya melihat itu semua, seorang sahabat ini tadi merasa terenyuh hatinya, merasa Masya Allah gitu kan ya. Ia benar-benar tidak memikirkan dengan apa ia berbuka nanti gitu kan. Coba aja kalau kita zaman sekarang, dari duhur kita udah mulai cari-cari kita mau masak apa gitu kan ya untuk buka puasa. Ntar minumnya pakai buka apa, kolak apa blewah gitu kan ya. Pokoknya udah riwah sendiri mulai dari siang gitu kan ya. Berbeda dengan sosok Ibunda Aisyah yang benar-benar ingin mendahulukan orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya gitu kan. Hingga pada suatu ketika sifatnya Ibunda Aisyah ini benar-benar setelah mencapai kesempurnaan gitu kan, tingkat kesempurnaan seorang Ummul Mukminin gitu kan. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab menyuruh pelayannya untuk memberikan 700 dirham kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Lalu Ibunda Aisyah terkejut gitu kan, banyak sekali gitu kan ya. Akhirnya Ibunda Aisyah mengambil nampan untuk dibagi uangnya itu untuk dibagikan kepada masyarakat atau kaum muslimin yang lebih membutuhkan pada saat itu. Karena pada saat itu juga musim paceklik gitu kan ya. Dan pada saat itu udah deket-deket dari perang Khandaq gitu kan. Udah mulai deket-deket dengan peperangan, sehingga apa-apa itu kayak mahal gitu, udah mulai mahal, bahan-bahan makanan juga udah mulai naik gitu kan. Terus musimnya juga musim paceklik gitu kan, air juga udah mulai susah gitu kan. Nah pada saat itu pernah nih setelah selesai tawaf dan juga pada saat itu Ibunda Aisyah ikut bersama Nabi haji gitu kan. Lalu kemudian pada saat talbiyah Ibunda Aisyah bilang gini, Ibunda Aisyah menangis gitu kan. Lalu ditanya oleh Rasulullah gitu kan, kenapa gitu kok kamu nangis gitu ya. Akhirnya oleh Ibunda Aisyah dijawab bahwasanya ia sedang berhalangan gitu kan, sedang datang bulan. Akhirnya akhirnya Rasulullah memintanya untuk ya udah kamu langsung aja sa'i gitu kan di Safa dan Marwah gitu kan. Nah pada saat itu Rasulullah mentahalulkan ibadah haji kepada Ibunda Aisyah gitu kan, bahwasanya niatnya Ibunda Aisyah ini benar-benar besar gitu kan, meskipun ia sedang datang bulan gitu, meskipun ia sedang tidak bersuci pada saat itu gitu kan. Nah kemudian pada saat peperangan nih
peperangan gitu, Ibunda Aisyah sempat pengen sekali kan kayak ikut jihad gitu bersama Rasulullah gitu kan, maksudnya ikut perang gitu ya. Mungkin kalau ikut berjihad mungkin iya, tapi lebih sering Ibunda Aisyah itu selalu di dalam tenda, atau ya selalu menunggu Rasulullah di dalam tenda gitu kan, menyiapkan obat-obatan dikala ada yang terluka, menyiapkan makanan dikala ia lapar gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Ibunda Aisyah ini bahwasannya gitu kan, jihadnya seorang wanita ini adalah haji yang mabrur gitu kan. Tidak apa-apa engkau tidak mengikuti jihad, maksudnya jihad fisik gitu kan ya, berperang teng gitu kan, enggak gitu, tapi cukup dengan haji yang mabrur gitu kan. Akhirnya mulai pada saat itu Ibunda Aisyah tidak lagi menanyakan ingin ikut berperang pada saat itu bersama Rasulullah gitu kan, hingga hingga Ibunda Aisyah menyempurnakan ibadah hajinya pada saat itu, karena ibadah haji yang mabrur bagi seorang wanita itu adalah merupakan jihad dirinya gitu. Nah, ini cerita terakhir dari Ibunda Aisyah di part 3. BTW aku mohon maaf banget kalau seumpamanya tiba-tiba kayak mengucapkan Ibunda Khadijah gitu ya. Kayaknya tuh di part 2 ada Ibunda Khadijah gitu, cuman aku bener-bener lupa banget, jadi aku mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga aja kalian nyaman dengan video ini, dan semoga aja kalian dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Oke, mungkin gitu aja kisahnya Ibunda Aisyah di part ketiga, dan aku akan kembali besok di part keempat. Thank you ya yang udah nonton video Ibunda Aisyah dari part 1, 2, dan sekarang adalah part 3 di video yang teman-teman tonton sekarang. Nah, buat kalian yang suka dengan video-video aku dan juga konten tentang storytellingnya Sahabiyah yang aku ceritain dari kemarin-kemarin gitu ya, please jangan lupa like dan juga kasih aku komen dong. Aku harus ceritain dan storytelling kepada kalian itu ceritanya siapa lagi. Dan jangan lupa subscribe. Kalau kamu benar-benar suka sama konten aku, kamu boleh banget share video aku ke grup-grup WhatsApp atau ke Instastory kamu. Aku seneng banget. Tapi jangan lupa notice aku ya, atau mention aku di Instagram aku @ikihilda. Nanti aku bakal cantumin di akhir. So teman-teman gak perlu kebingungan lagi mau cari Instagram aku di mana gitu kan, atau nama Instagramnya Kak Hilda apaan gitu ya, gue mau notice gitu kan. Instagram Kak Hilda tuh @ikihilda. So gampang banget, kalian tinggal cari di search engine-nya Instagram dan cari @ikihilda, udah keluar di situ Kak Hilda. Udah segitu aja video Ibunda Aisyah part ketiga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa kembali lagi dan berjumpa lagi di kisah Ibunda Aisyah part keempat. So stay tune terus di video aku, dan annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa terus berdoa. Kalau kalian punya cita-cita, terus doain. Tapi jangan lupa usahain juga. Jangan cuma doa tapi kita nggak usaha, so failed banget gitu kan ya. Oke, sekian aja ya videonya. Terima kasih udah nonton.